Pemerintah bantah dukung Iwan Bule. Kompetisi Liga Indonesia fix tak akan digelar. Ezra Walian ditukar dengan Sananta. Serta berita dari Liga 1, Liga 2 serta Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia melalui juru bicara Menteri Sekretaris Negara Fadly Maldini memberikan komentar soal ucapan Ketua Umum PSSI Iwan Bule yang mengatakan jika pemerintah mendukung dirinya agar terus jadi Ketua Umum PSSI. Fadly mengatakan justru pemerintah bingung atas ucapan Iwan Bule karena menurut Fadly pemerintah tak mau ikut campur dalam urusan mempertahankan atau mencopot jabatan Ketua Umum PSSI. Ada pernyataan dari Ketum PSSI yang mengatakan pemerintah mendukung Bapak Muhammad Iryawan ini agar terus jadi Ketum PSSI. Maaf, pemerintah yang mana ya? Kami pastikan pemerintah tak pernah memberikan statement mendukung siapapun untuk tetap bertahan atau mundur dari PSSI. Pemerintah tak mau ikut campur di bidang yang bukan wewenang pemerintah. Bapak Presiden dan Mensesnek hanya menyampaikan transformasi sepak bola Indonesia. Sudah jelaskan maksud transformasi ini. Jadi jika ada pernyataan jika Bapak Presiden dan Mensesnek dukung Pak Iwan Bule ini agar terus jadi ketum PSSI, saya pastikan itu tidak benar, ujar Fadly Maldini. Nah lo, tipu muslihat apa lagi nih dari PSSI? Kok bisa-bisanya ya bilang Presiden dan pemerintah dukung Iwan Bule agar terus jadi ketum PSSI sih? Sebelumnya juga udah ada nih tipu muslihat lain, yaitu soal pernyataan Sintayong yang akan mundur jika Iwan Bule mundur, yang akhirnya diketahui itu bukan tulisan Sintayong loh. Gila, ini semakin parah sih PSSI. Apalagi Iwan Bule kembali mangkir nih saat dipanggil untuk diperiksa untuk kedua kalinya ya, soal tragedi Kanjuruhan. Alasannya sih ada urusan dengan FIFA. Urusan yang mana ya? Pemerintah Indonesia tetap tak akan berikan izin kompetisi digulirkan selama PSSI tak lakukan KLB dan merombak seluruh jajarannya. Pemerintah tetap mengikuti anjuran tim TGIVF. Hal ini disampaikan anggota tim TGIVF Akmal Marhali. Harapan kita rekomendasi dijalankan. Dalam rekomendasikan jelas pemerintah tak memberikan izin penyelenggaraan liga. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya agak sulit untuk Liga 1, 2, dan 3 digulirkan lagi. Ya kalau gitu, semua harus nunggu kapan Liga dilanjutkan. Keputusannya ya terserah Esko PSSI. Kalau ikuti pemerintah dan mengundurkan diri, ya Liga jalan lagi, ujar Akmal Marhali. Nah, udah jelas kan? Liga nggak akan dilanjutkan cuy kalau PSSI nggak KLB dan merombak seluruh jajarannya. Jadi meskipun PSSI ngotot liga dijalankan dan merengek sama FIFA, tetap nggak bisa jalan ya. Pasalnya FIFA nggak bisa apa-apa kalau pemerintah nggak kasih izin. Ini udah ada dalam peraturan sepak bola ya. Berarti sekarang kita udah tahu dong siapa yang salah dan bobrok. Pemerintah jelas ingin perombakan di PSSI, tujuannya agar sepak bola Indonesia ya nggak gitu-gitu aja terus. Tapi PSSI ini kekeh nggak mau KLB, alasannya klub-klub juga nggak ada yang minta tuh. Liar negara Wakanda mah. Ya mungkin jalan satu-satunya ya jika liga ingin jalan lagi dan masyarakat ingin nonton sepak bola lagi, ya seluruh supporter Indonesia bersatu, demo tuh PSSI biar mundur. Kalau nggak gitu mah nggak bakalan mundur PSSI mah.
Jika Liga 1 musim ini resmi dihentikan dan tak dilanjutkan, ini artinya Persib Bandung akan alami 3 kali nasib serupa dan dengan ciri yang hampir sama. Apa ya? Ya, Persib 3 kali alami nasib kompetisi dihentikan, yakni di 2015, 2020, dan 2022. Uniknya 3 kali ini dialami Persib dengan identik, yakni di 2015 saat Persib 3 kali menang beruntun, liga dihentikan. Begitu juga di 2020 dan 2022 pun demikian. Dan uniknya di 3 edisi tersebut Persib pun menggunakan jersey yang sama, yakni biru-biru. Kebetulan yang membagongkan ya. Sementara itu Persib nampaknya akan tetap berkomunikasi dengan PSM Makassar setelah sebelumnya santer isu yang beredar jika Persib menginginkan penyerang muda PSM Makassar Ramadan Sananta. Kini giliran pemain Persib yang justru akan ke PSM Makassar. Ia adalah Ezra Walian. Berita Ezra akan kembali ke PSM ini sudah ramai di media massa, namun belum ada satupun bukti atau statement yang membenarkan hal ini. Ezra sendiri masih terus berlatih mandiri usai cedera. Jika bicara peluang, memang mungkin saja Ezra akan kembali ke PSM. Alasannya adalah Ezra di Persib memang sudah jarang terpakai, apalagi setelah Luis Mia datang. Sejak Luis Mia datang, Ezra belum sekalipun ditampilkan oleh Luis Mia. Tercatat terakhir kali Ezra main adalah saat Persib dikalahkan Bali United. Ezra masuk di menit ke-78 untuk menggantikan Ricky Kambuaya. Setelah itu, Ezra seolah tersingkirkan oleh Luis Mia. Kami pun coba mencari bukti benarkah Ezra akan kembali ke PSM dan ditemukanlah foto Instastory ini. Di situ tampak Ezra bersama Presiden PSM Makassar yang baru Sadikin Aksa dan media officer PSM Sulaiman Abdul Karim. Apakah ini artinya Ezra akan ditukar dengan Ramadan Sananta? Madura United resmi bergabung dengan Persis Solo dan Persebaya untuk meminta PSSI KLB. Hal ini Madura tulis di akun Twitternya. Dengan bergabungnya Madura berarti sudah 5 klub yang menuntut KLB, yakni Persebaya, Persis Solo, PSM, Madura, dan Persikab Kabupaten Bandung. Tapi bukan ini yang ditunggu masyarakat. Yang ditunggu adalah 5 klub pendiri PSSI pun ikut ajukan KLB, yakni Persib, Persija, PSIM, PPSM, dan PSM Madiun. Sejauh ini kan baru 2 klub pendiri PSSI ini yang berbicara. Mana klub pendiri yang lain? Kelima klub pendiri PSSI ini mendapat cemoohan dari netizen dan menganggap kelima klub ini penakut dan terlalu condong pada PSSI. Padahal jika 7 klub pendiri PSSI ini sudah bersatu, maka mau tak mau klub lain pun harus mengikuti. Terutama Persib nih. Persib kan tim yang paling sering nih dirugikan sama PSSI dan PT LIB, baik soal jadwal dan kecurangan. Tapi kenapa sih Persib kok cicing wae ya nggak mau ngusulkan KLB? Aya naon euy, sieun kitu ka PSSI. Dari Persebaya, pihak Persebaya belum bisa memastikan apakah laga trofeo dengan Persib dan Borussia Dortmund akan bisa digelar atau tidak. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum memberikan lampu hijau adanya kegiatan sepak bola lagi di tanah air, menyusul belum mundurnya para anggota PSSI. Dalam waktu dekat ini, kabarnya Persebaya akan menemui pihak Persib untuk membicarakan hal ini. Hal ini disampaikan oleh manajer Persebaya Yahya Al-Katiri. Belum tahu kalau soal trofeo dengan Persib dan Dortmund. Wong pemerintah aja belum kasih izin adanya pertandingan. Ini nanti kita akan bicarakan sama Persib. Ya saya harap ini bisa beres dan jadwal liga segera terbit dan trofeo pun bisa jalan, ujar Yahya Al-Katiri. Sekalian aja mas, minta tuh sama Persib buat ikutan ajukan KLB ya. Perlu disentil emang Persib nih. Dari Liga 2, setelah Persikab Kabupaten Bandung yang menyatakan mendukung Persis Solo dan Persebaya untuk ajukan KLB, kini giliran PSIM Jogja pun bersuara. Menurut CEO PSIM Jogja Bima Sinung, PSIM telah menerima surat dari Persis Solo dan Persebaya soal ajakan untuk lakukan KLB. Bima mengatakan jika PSIM mendukung langkah Persis dan Persebaya, tapi PSIM belum berani berikan statement resmi
karena masih menunggu 4 klub pendiri PSSI bersuara yang sama. Kami sudah terima surat dari Persis dan Persebaya soal ajakan KLB. Kami sejatinya mendukung, tapi kami masih belum berani berikan statement resmi. Kami masih tunggu pembicaraan dengan 4 klub pendiri PSSI lainnya. Kalau 4 klub ini setuju, kita pun ikut, ujar Bima. Jadi kuncinya adalah ada di 2 klub besar nih, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta ya. Kalau Persib dan Persija ikut, ya berarti jadi KLB. Dari Sriwijaya FC, meskipun meliburkan timnya hingga batas waktu yang belum ditentukan, tapi Sriwijaya FC pun kabarnya sudah bersiap andai 2 kemungkinan terjadi, yakni kompetisi dilanjutkan atau di stop permanen. Sambil menunggu kepastian ini, Sriwijaya FC kabarnya akan merombak skuad. Sejumlah pemain akan dilepas dan mendatangkan para pemain baru. Setidaknya ada 5 nama yang sudah didekati oleh Sriwijaya FC. Meskipun belum disebutkan nama-namanya, namun santer beredar mereka adalah Beto Gonçalves, Rivaldi Bowo, Ferdinand Sinaga, Rahmat Hidayat, dan Bayu Fikri. Kita akan lihat nanti ya. Deltras Sidoarjo dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Bali United soal rencana peminjaman gelandang gaek Bali United Haryono. Haryono kabarnya akan pindah ke Deltras Sidoarjo di jendela transfer ini andai liga dilanjutkan. Tapi jika tidak dilanjutkan, otomatis Haryono akan pindah ke Deltras pada musim depan. Kontrak Haryono sendiri di Bali United akan habis di Desember ini dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang oleh Bali United. Kita beralih ke timnas Indonesia. Keinginan Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sen Patinama untuk membela timnas Indonesia di ajang AFF dan Asian Games 2023 tampaknya akan terganggu. Meskipun 3 pemain naturalisasi ini berkasnya sudah rampung, namun kabarnya pemerintah belum mau tanda tangan SK peresmian ini. Ya, ketiga pemain naturalisasi ini cuma butuh tanda tangan SK dari Presiden untuk sah jadi WNI. Tapi kabarnya Presiden Jokowi belum mau tanda tangani berkas tersebut lantaran PSSI belum berbenah. Bahkan gelaran AFF di bulan Desember nanti pun itu tergantung dari PSSI apakah sudah ada perombakan atau belum. Jika belum, bisa dipastikan Presiden tak akan izinkan timnas Indonesia berlaga di AFF. Begitu juga dengan 2 pemain calon naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ivan Jenner. Itu pun kabarnya akan terkendala proses naturalisasinya jika PSSI masih bandel tak lakukan KLB. Aduh, ini PSSI kok jadi banyak banget yang dikorbankan ya gara-gara keegoisannya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ketik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.